Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Akhir zaman itu telah dimulai semenjak telah turunnya seorang nabi sebagai penutup semua zaman kenabian, yaitu turunnya Rasulullah Muhammad SAW. Namun mengapa kamu gembar-gemborkan tentang berita akhir zaman secara berlebihan? Kamu katakan tentang kiamat secara berlebihan, seolah-olah kamu tahu melebihi daripada Tuhanmu. Kamu benar mengatakan tentang sesuatu yang benar, namun jika kalimatmu salah dalam menyampaikan, maka orang pun akan salah dalam menafsirkannya. Ketahuilah, wahai sahabatku, aku mengingatkanmu karena kamu adalah sahabatku. Aku mengingatkan akan tahapan-tahapan akhir zaman, hingga sampai menuju akan datangnya kiamat. Jika kamu salah menyampaikan dalam tahapan ini, maka kamu telah menyesatkan pikiran banyak orang. Dan itu sungguh akan membuatmu berdosa, menanggung beban semua orang yang tersesatkan karena ketakutan. Maka fahamilah secara benar semuanya. Wahai sahabatku, ketika Rasulullah diturunkan dalam kehidupan kita di alam dunia ini, maka sesungguhnya telah datang awal permulaan yang dikatakan sebagai akhir zaman. Dan zaman itu telah berlangsung hingga sampai sekarang. Dari masa sebelum kita hingga sampai pada masa kehidupan kita saat ini, semua orang sudah membicarakan tentang Imam Al-Mahdi, tentang turunnya Isa Al-Masih, dan akan datangnya kiamat. Maka aku menyampaikan kepadamu, supaya jalan kebenaran itu terang benderang. Bahwasanya ada begitu banyak orang ketakutan akan datangnya kiamat. Itu adalah ketakutan yang tidak semestinya terjadi. Sebab sampai pada hari ini pun, belumlah ada satu kepastian yang menyatakan bahwa Imam Al-Mahdi itu telah muncul secara nyata sebagai seorang khalifah. Kalau beliau Imam Al-Mahdi itu sudah nyata-nyata menjadi khalifah yang agung, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan ilmu pemahaman tentang Isa Al-Masih dan kiamat kepada beliau secara jelas dan gamblang. Kenapa demikian? Sebab dari dahulu kala, setiap utusan yang diturunkan di dunia, dia akan menyampaikan tentang kejadian pada masa sesudahnya. Maka hal itu pula yang terjadi pada Imam Al-Mahdi. Insya Allah, tidak akan ada yang memahami tentang proses kehidupan Isa Al-Masih dalam kehidupan yang dikatakan turun kembali itu, melebihi dari pemahamannya Imam Al-Mahdi. Termasuk juga tenggat waktu antara beliau Imam Al-Mahdi dengan Isa Al-Masih. Dan tentu saja kelak yang bisa menyampaikan secara gamblang dan jelas tentang proses terjadinya kiamat adalah Isa Al-Masih. Yang demikian itu adalah sesuatu yang terus-menerus dari dahulu kalanya hingga sampai akhir nanti. Dengan penjelasanku ini, aku berharap kamu bisa memahami dan mengerti secara mendalam. Tugasmu adalah mengingatkan serta mengajak siapa saja untuk selalu menjaga diri dalam kebenaran dan kebaikan, agar bisa menjadi golongannya orang-orang yang terselamatkan dari panasnya api neraka. Memang berdasarkan dari pertemuan akhir-akhir ini yang aku ikuti dari para kekasih Allah, memang waktu muncul dan berdirinya Imam Al-Mahdi sebagai khalifah sudah sangat dekat, atau boleh dikata sudah sampai waktunya. Namun tetap ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kehendaki Imam Al-Mahdi itu adalah bertugas untuk memberikan keadilan dan memakmurkan dunia, bukan untuk mengislamkan umat sedunia. Sedangkan yang bertugas untuk mengislamkan umat sedunia itu adalah Isa Al-Masih.
Maka yang mengerti cara tugas Imam Al-Mahdi dalam memberikan keadilan dan kemakmuran itu hanyalah beliau sendiri, Imam Al-Mahdi, berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Makanya jangan pernah kamu berpikir dan mendekatkan waktu akan datangnya kiamat. Jangan sampai salah kamu menyampaikan, seolah-olah kiamat tinggal sehari, tinggal seminggu, tinggal setahun, dan seterusnya. Ketahuilah bahwa kiamat itu tetap menjadi rahasia ilahi. Yang boleh kamu katakan itu adalah kiamat yang datang bisa kapan saja, yaitu kiamatnya diri sendiri bagi masing-masing orang. Karena ajal itu rahasia Allah yang bisa datang kapan saja, dan datangnya ajal itu adalah sebagai penutup pintu taubat. Maka ajaklah siapa saja untuk selalu memperbaharui taubat dalam setiap waktunya, sehingga bila Allah kehendaki, orang yang memperbaharui taubat itu akan husnul khatimah, sehingga pula tinggal menunggu waktu sampai hari dibangkitkan kembali. Ingat baik-baik, janganlah kamu sampai keliru menyampaikan kepada siapa saja, sehingga kamu akan menanggung dosa atas penafsiran yang salah dari banyak orang, bahkan bisa melebihi dari dosa dirimu sendiri. Kukira sudah cukup jelas, terang dan gamblang yang aku sampaikan kepadamu ini. Untuk itu aku berpamit kepadamu, wahai sahabatku, kata dia sambil mengulurkan tangan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ku jabat tangannya dan ku balas pula, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tasbihku terjatuh dari tangan. Kemudian mataku terbuka. Baru aku tersadar bahwa aku sedang berzikir dan sholawat. Berpikir olehku, apakah seperti ini yang dikatakan orang dengan mengalami kejadian di alam gaib? Sungguh Allah Maha mengetahui, biarlah kebenaran itu akan terbukti sampai kapanpun sebagai kebenaran. Dan semoga yang aku sampaikan ini adalah kebenaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.